Paulus ajarkan dalam kitab Roma, sunat baik asal kamu mentaati firman Tuhan. Sunat tidak akan menjadi baik jikalau kamu tidak mentaati hukum Taurat. Ada amin? Paham ini? Dan sekarang di perjanjian baru, sunat bukanlah sunat jasmania oleh tangan jasmania, tapi adalah sunat spiritual. Sunat hati, sunat telinga. Karena bahkan perjanjian lama pun mengajarkan yang sama, bukan sunat jasmania yang ingin dilihat Tuhan. Tapi di perjanjian lama, sunat jasmania juga diperlukan. Anda mengerti? Sehingga Anda bisa melihat di perjanjian lama, yang jasmani, yang spiritual harus terlihat. Dan di sini, di Ulangan 30 ayat yang ke-6, lagi saya tunjukkan nas untuk menunjukkan bahwa Tuhan mengendaki sunat hati. Ulangan 30, apa ulangan? Kutuk, berkat atau kutuk. Ini adalah hukumnya Tuhan. Itulah kitab Ulangan. Ayat 6. Dan Tuhan Allahmu akan menyunat hatimu dan hati keturunanmu, sehingga engkau mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, supaya engkau hidup. Sunat jasmani kan yang dimaksudkan oleh Tuhan? Melampaui yang jasmani. Bahkan kepada umat secara jasmani. Tuhan Allahmu akan menjatuhkan segala sumpah serapah itu kepada musuhmu dan pembencimu yang telah mengejar engkau. Engkau akan mendengarkan kembali suara Tuhan dan melakukan segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Haleluya. Jadi Tuhan mengendaki sunat hati, sunat telinga untuk mampu mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Haleluya. Dan Tuhan tidak merubah firman-Nya. Sehingga Anda bisa melihat bahwa Tuhan yang sama Jehovah di perjanjian lama adalah Yesus Kristus di perjanjian baru. Amin. Dan Paulus menuliskan hal yang sama kepada orang-orang percaya yang berasal dari bangsa-bangsa kafir, supaya hati-hati terhadap anjing-anjing, pekerja-pekerja yang jahat, dan penyunat-penyunat palsu. Karena sebelum mereka diperkenankan untuk mendiami akan tanah perjanjian mereka, sesuai dengan warisan yang sudah dinyatakan Tuhan melalui Musa, dan yang hendak dibagikan oleh Yosua, maka mereka harus disunat. Karena menduduki tanah perjanjian, menduduki tanah pusaka mereka adalah berbicara tentang adopsi. Amin. Dan tanah perjanjian berbicara tentang baptisan Roh Kudus. Haleluya. Dan kita berada di zamannya baptisan Roh Kudus yang sesungguhnya. Berada di zaman pengadopsian. Inilah zaman yang sedang kita hidupi. Maka Tuhan mengendaki sunat untuk Anda bisa tinggal di tanah spiritual baptisan Roh Kudus Anda sebagai seorang anak yang diadopsi. Anda mengerti bahasa saya? Dan Rasul Paulus mengingatkan hal itu. Dan Joshua menerima perintah itu, sunat mereka yang belum disunat. Maka Joshua mengambil pisau, membuat pisau. Di bahasa Indonesia pisau dari batu, tapi bahasa Inggris tidak mengatakan batu. Biasa, pisau. Tapi Anda akan menemukan nanti di kitab Keluaran, pasal yang keempat. Dan Joshua mengambil pisau, membuatnya, dan Joshua menyunat orang-orang Israel yang belum disunat. Dan tujuannya adalah menghapus celah Mesir. Menghapus celah Wahyu 17. Yang dari mana Anda dikeluarkan untuk dibawa masuk. Itulah arti kata penebusan. Dibawa keluar untuk dimasukkan. Haleluya. Dipisahkan untuk disatukan. Praise the Lord. Itulah arti kata penebusan.
Di mana Anda dikeluarkan untuk dipulihkan, direstorasi. Praise the Lord. Maka Yosua menyunat mereka. Dan jika Yosua adalah gambaran Roh Kudus, maka harus Roh Kudus yang sama yang menyunat mereka yang belum disunat. Sesudah Anda dikeluarkan dari sistem denominasi, sesudah Anda dikeluarkan dari perempuan tersebut, sesudah Anda dikeluarkan dari cangkang telur Anda, haleluya, sesudah Anda dikeluarkan dari sistem neraka, sistem buatan manusia yang diilhami oleh neraka, maka harus Roh Kudus menyunat Anda. Dan pesan inilah pesan Roh Kudus. Pesannya the token. Dan the token adalah Roh Kudus. Haleluya. Maka harus ada seorang yang menyunat. Dan dia harus tahu cara dan teknik menyunat yang benar, atau akan terjadi kesalahan yang fatal. Amin. Karena yang disunat terkait dengan organ produksi, reproduksi. Melalui organ tersebut akan datang benih. Saya berhenti dulu supaya Anda merenung sebentar, supaya mengerti apa yang saya maksudkan. Amin. Maka harus seorang yang tahu menyunat, sehingga tidak akan terjadi sebuah kesalahan. Sebab iblis ingin dan selalu berusaha dengan sekuat tenaga untuk menstop keturunan. Amin. Dan dengan menstop keturunan maka akan menghasilkan suatu kondisi kemandulan, suatu kondisi yang tidak bisa menghasilkan lagi. Amin. Dan sunat adalah tanda pembebasan. Sebuah tanda pembebasan supaya Anda dibebaskan dari sistem ular yang memperdaya perempuan, sehingga kepada Musa diberitahukan oleh Tuhan, buat ular tembaga di padang gurun, tinggikan ular tembaga itu, sehingga barang siapa anak Israel yang terpagut ular di padang gurun, dan kalau ia memandang ular tembaga itu, maka ia akan sembuh. Dan itulah berbicara tentang Yesus Kristus, ular yang ditinggikan. Yohanes pasal yang ketiga. Dan dia berbicara tentang kamu harus dilahirkan kembali. Amin. Sehingga sunat adalah tanda pembebasan. Haleluya. Dan jika sunat adalah tanda pembebasan, maka Paulus katakan hati-hati terhadap penyunat-penyunat palsu. Sebab jika tidak Anda merasa disunat, amin, tapi tidak memperoleh apa-apa. Dan Yosua menyunat. Dan jika Yosua adalah pelayanan Roh Kudus, maka pelayanan di akhir zaman adalah pelayanan 5 jawatan. Roh Kudus yang sama di dalam mereka. Haleluya. Maka Anda harus teringat kembali bahwa baptisan Roh Kudus, haleluya, adalah Roh Kudus yang membaptis Anda ke dalam satu tubuh melalui khotbah firman. Dialah pengajar yang tak terlihat. Dia membaptis Anda pada hari yang ke-8 oleh baptisan roh dan api, untuk Anda dibawa masuk melewati yang ke-7 dan masuk kepada yang ke-8, sehingga Anda adalah makhluk yang kekal. Haleluya. Maka Roh Kudus bekerja melalui orang-orang yang telah ditentukan, yang adalah para penyunat yang benar. Haleluya. Yang tahu bagaimana menyunat dengan benar untuk membawa umat masuk untuk mendiami tanah pusakamu.
sebagai seorang anak laki-laki dan perempuan Allah. Haleluya. Karena di akhir zamanlah zamannya ketika harus tampil urapan daripada 3 roh najis seperti kata itu. Ada amin. Yang adalah untuk membawa umat melihat, memandang kembali ke belakang dari mana mereka berasal, tapi bukan datang dari kekekalan, tapi datang dari konsili Nicea. Ketika Trinitas diterbitkan untuk pertama kali. Dan yang melakukan itu adalah bukan umat, tapi lah orang-orang yang diurapi oleh Roh Kudus yang asli. Melakukan banyak tanda dan mujizat sehingga orang-orang terheran-heran dan kemudian mendengarkan pengajarannya yang palsu, dan membawa mereka kembali ke induknya, kembali ke Isabel. Tetapi juga tampil orang-orang yang diurapi di akhir zaman. Haleluya. Yang memberitahukan kepada Anda silsilah Anda, dari mana Anda berasal dan kemana tujuan kekalmu, dan diajar kepada Anda untuk bisa berjalan di bumi ini mengikuti ketetapan dan taat pada firman Tuhan. Haleluya. Itulah penyunat-penyunat yang diurapi oleh Roh Kudus yang asli. Amen. Glory Jesus. Supaya, seperti Paulus katakan, supaya aku mengenal dia di dalam kuasa kebangkitan dan persekutuan akan penderitaannya. Supaya aku akan beroleh bagian di dalam kebangkitan orang-orang mati. Haleluya. Roh Kudus di dalam Paulus tahu bagaimana menyunat umat Tuhan. Amen. Paulus nabi, Paulus rasul, Paulus pengkhotbah, Paulus pengajar, Paulus juga misionaris. Amen. Maka Yosua diperintahkan untuk menyunat orang-orang Israel sebelum mereka masuk dan mendiami tanah pusaka. Dan Yosua pun melakukan penyunatan massal. Praise the Lord. Hallelujah.